Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Hendrawan. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran menurut rumpun. Yang pertama adalah satu rumpun model pembelajaran pengelola informasi. Rumpun model informasi adalah model yang mencari cara untuk membantu proses informasi yang lebih baik agar lebih mudah memahami, memecahkan masalah, dan mengajar siswa. Model pengelolaan informasi ditekankan pada pengambilan, penguasaan, dan pengolahan informasi. Model ini lebih memfokuskan pada fungsi kognitif peserta didik. Model ini didasari oleh teori belajar kognitif dan berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Informasi merujuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol, verba, dan visual. Teori pengelolaan informasi atau kognitif diperoleh oleh Robert Gagné pada tahun 1985. Asumsinya adalah pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dan pembelajaran. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang kemudian diolah sehingga menghasilkan output dalam bentuk hasil belajar. Dalam pengelolaan informasi terjadi interaksi antara kondisi internal, keadaan individu, proses kognitif, dan kondisi-kondisi eksternal atau rangsangan dari lingkungan. Interaksi antar keduanya akan menghasilkan hasil belajar. Pembelajaran merupakan keluaran dari informasi yang berupa kecakapan manusia atau human capitalities yang terdiri dari 1. Informasi verbal, 2. Kecakapan intelektual, 3. Strategi kognitif, 4. Sikap, dan 5. Kecakapan motorik. Model pengelolaan informasi ini sering pula disebut model Cognitive Information Processing karena dalam proses belajar ini tersedia 3 saraf struktural sistem informasi, yaitu 1. Sensori. Sensori merupakan informasi masuk ke sistem melalui sensory register, tetapi hanya disimpan untuk periode waktu terbatas. Agar tetap dalam sistem, informasi masuk ke working memory yang digabungkan dengan informasi di long term memory. Yang kedua, working memory. Pengerjaan atau operasi informasi berlangsung di working memory. Di sini berlangsung berpikir yang sadar. Kelemahan working memory sangat terbatas kapasitasnya dan memperhatikan sejumlah kecil informasi secara serempak. Dan yang ketiga adalah long term memory, yaitu yang secara potensial tidak terbatas kapasitas isinya sehingga mampu menampung seluruh informasi yang sudah dimiliki siswa. Kelemahannya adalah betapa sulit mengakses informasi yang tersimpan di dalamnya. Kedua adalah rumpun model pembelajaran personal. Model pembelajaran yang bertitik tolak dari teori belajar humanistik. Model pembelajaran ini berorientasi terhadap pengembangan dari diri individu. Perhatian utamanya pada emosional siswa untuk mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Model ini menjadikan pribadi siswa yang mampu membentuk hubungan harmonis serta mampu memproses informasi secara efektif. Menurut teori, guru harus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar siswa merasa bebas dalam belajar dan mengembangkan potensi dan minat bakatnya, baik potensi emosional maupun intelektual. Menurut Rusman, pada tahun 2014, implikasi teori humanistik dalam pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Bertingkah laku dan belajar adalah hasil pengamatan. Yang kedua, tingkah laku yang ada dapat dilaksanakan sekarang atau learning to do. Yang ketiga, secara individu memiliki dorongan besar terhadap aktualisasi diri. Dan yang keempat, sebagian besar tingkah laku individu adalah hasil dari konsepsinya sendiri, bukan dari pengaruh orang lain atau guru. Dan yang terakhir adalah guru mengajar adalah bukan hal penting, tetapi belajar siswa adalah sangat penting, atau learn how to learn. Yang terakhir adalah 3 rumpun model pembelajaran sosial. Menurut Joyce dan Weil dalam buku Sri Anita,
pada tahun 2008 mengatakan bahwa model-model sosial dirancang untuk menilai keberhasilan dan tujuan akademik, termasuk studi tentang nilai sosial, kebijakan publik, dan memecahkan masalah. Dalam berbagai rumpun model mengajar dipaparkan perkembangan sosial siswa yang sangat penting pada kegiatan pembelajaran. Dan yang pertama adalah satu, partner dalam belajar, yaitu mempunyai partner dalam belajar merupakan suatu kemajuan yang sangat besar dan pengembangan strategi mengajar yang sangat membantu siswa bekerja secara efektif. Yang kedua adalah investasi kelompok, yaitu menekankan pada rencana pengaturan kelas umum atau konvensional. Rencana tersebut meliputi pendalaman materi yang terpadu secara kelompok, diskusi, dan perencanaan proyek. Model ini merupakan bentuk sederhana dari belajar kooperatif. Pada hakikatnya, investasi kelompok ini dapat digunakan untuk semua bidang studi. Yang ketiga adalah bermain peran, merupakan guru mengajak siswa untuk memahami pengertian perilaku sosial dan memiliki peranannya dalam interaksi sosial dan cara-cara memecahkan masalah sosial dengan cara-cara yang efektif. Dan yang terakhir adalah inquiry jurisprudensi adalah dengan model ini siswa berpikir tentang kebijakan-kebijakan sosial. Siswa mempelajari kasus-kasus uang melibatkan masalah-masalah sosial dalam suatu wilayah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.